gue juga agak mikir tuh, gue mau upgrade diri, ngerti gak sih? Akhirnya gue memutusin, ya udah gue kuliah, terus ya udah dari gue bisa kuliah ya hasil dari si Mas Koki itu. Wow, keren banget. Ambil S2 berarti ya Mbak ya? Iya, jadi gue dari hasil si lendir-lendir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Logikers, kembali lagi bersama kita di podcast Logika Bicara. Di podcast ini kita bakal bahas banyak banget diskusi ya, baik dari tren, fenomena yang viral, bahkan kisah inspiratif. Nah, seperti pada hari ini nih, aku udah ada narasumber yang bakal join sama kita. Kita bakal ngobrol banyak tentang kisah inspiratif. Jadi kita ngomongnya berdasarkan logika dan juga kita ngobrolnya santai aja, tapi harapannya tetap menginspirasi teman-teman logikers di rumah. Stay tune dan simak terus podcastnya Logika Bicara bersama gue Echa Primadini, dan jangan lupa like, subscribe, and share untuk video kali ini. Oke, di samping saya nih udah ada narasumber kita hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Mbak. Halo. Halo, Logikers ya. Halo, Logikers. Nama gue Reni Sundayani, tapi ada nama panggung. Oh, nama panggung. Nama baik. panggung Emma Reni. Jauh ya? Emma Reni. Enggak jauh-jauh banget sih. Mungkin itu yang lebih menjualnya, Logikers. Memang biasa aja sih nama panggung aku juga beda-beda kadang. Reni Sundayani orang Batak. Orang Batak? Kirain orang Sunda loh. Gak apa-apa, aku juga Sumatera. Hidup Sumatera ya. Oke, sebelum lebih jauh ngobrol, aku pengen ngejelasin dulu nih background dari Mbak Eni ya, sapaan akrabnya Emma Reni. Oke. Beliau ini merupakan salah satu ex-jurnalis nih, Logikers, di salah satu media ternama di Indonesia. Nah, sekarang ini udah nggak jadi jurnalis lagi, tapi udah berubah haluan nih. Jadi jurnalis ikan. Wow, udah ke-spill ya. Jadi kayak udah sukses mendulang cuan melalui bisnis ikan hias. Pastinya kita pengen tahu dong, pasti banyak banget cerita yang bisa di-share sama Mbak Eni gitu ya untuk bisnis ikan hiasnya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Mbak. Aku nanti bakal tanya jawab beberapa juga. Kita feel free aja buat sambil ngalir gitu ya. Terus kalau misalnya aku boleh tahu Mbak, dari awal banget ya, kenapa nih memutuskan untuk berbisnis ikan hias gitu? Awalnya iseng-iseng sih. Nggak apa-apa. Semua berawal dari iseng. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu. Iseng sama ngisi waktu, ya kan. Setelah dipaksakan resign dari kantor Rama sebagai jurnalis, terus gue bingung dong, hidup gue mau kemana gimana nih ya kan. Ya udah, gue punya teman SMP gitu, dia juga bisnis ikan. Terus kata dia, ya mending lo jual ikan gue, katanya gitu. Lo jual ikan gue. Hah, jual ikan lo? Maksudnya gue kayak gak percaya gitu loh. Kayak gue gak mungkin deh gue hidup dari jualan ikan. Kayak berapa sih emang harga ikannya gitu ya? Ikan apa pula yang dijual gitu? Terus gue bilang, emang gue dalam hati gue, emang gue bisa hidup ya? Gue kayaknya gak bisa hidup deh gue dari jualan ikan gitu kan. Yang notabene gue gak tahu apa-apa tentang dunia ikan kan. Ya udah, akhirnya awalnya gitu. Ya udah gue coba-coba kan. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang, hobi yang menghasilkan ya Mbak, tapi enjoy kan? Enjoy sih, tapi emang awalnya itu memang berat ya. Jadi kayak transisi dari jurnalis, gue dulu jabatan gue sebagai redaktur, editor yang kerjanya cuman udah di AC duduk gitu kan. Nyaman lah ya pokoknya. Tiba-tiba gue dapet kerjaan angkat-angkat ember ya kan, panas. Betul, jadi nangkepin ikan ya kan, panas, bau ya kan. Itu maksudnya transisi yang menurut gue agak sulit gitu kan, agak sulit transisinya itu, gue adaptasinya agak susah di situ. Tapi keren loh, kayak kita nggak pernah terpikir Mbak Eni cewek juga kan. Mbak Emma
Gak apa-apa. Mbak Emma Eni. Emma ya? Emma ya. Kita langsung aja ya. Tapi nggak apa ya, keren loh kalau aku bisa bilang Mbak Emma ini keluar dari zona nyamannya. Terlebih kan cewek juga jual ikan. Biasa cewek jual roti gitu kan, jual pakaian, jual kosmetik. Bisnis yang lain tuh banyak gitu lah yang mencerminkan perempuan gitu kan. Tapi kayak ini udah out of the box banget, keluar dari zona nyaman. Jadi jurnalis tuh udah enak, maksudnya dia jabatannya udah lumayan juga pada waktu itu, tapi memilih untuk berjualan ikan. Perlu diapresiasi sih, dan kita harus belajar banyak nih dari Mbak Emma nih. Sampai tuh waktu nyokap gue itu sampai kita tuh nggak tegur-teguran dalam satu rumah karena gue jual ikan. Pasti udah dipandang sebelah mata dulu. Nah ya, pekerjaan kayak jualan itu dipandang sebelah mata pertama sama nyokap gue kan. Kamu mau jadi apa, Nak? Kamu jual ikan. Maksudnya kan gue kata nyokap gue kata nyokap gue udah lo mending kerja lagi deh gitu kan, lo jadi wartawan ngelamar lagi. Tapi di saat itu gue kayaknya udah mulai udahlah, gue cukup lah di dunia jurnalistik ini, udah di dunia jurnalis udah 10 tahun deh, udah cukup lah menurut gue kayak gitu. Tapi di situ semakin gue dimusuhi sama keluarga gue. Tapi lo hajar aja terus ya Mbak. Gue dimusuhi sama keluarga gue dan gue belum punya hasil, ngerti gak sih? Belum bisa membuktikan. Gue semakin gue tertantang, bisa kok gue. Gitu. Dan awal fee gue itu, lo bayangin, awal fee gue jual ikan 150.000. Itu setelah beberapa bulan Mbak? 3 minggu dong ikan gue gak laku. 3 minggu gak laku-laku nih Logikers, tapi tetap keep going aja kan. Ya, gue bilang tetap berusaha aja. Terus gue mikirnya gila, gue 3 minggu gak ada yang laku, ya kan? Gue pikirnya gitu nih orang kemana sih nih gitu. Dan gue pesimis tuh di situ tuh. Gue mulai pesimis. Anjir, ikan gue kagak ada nyolong. Apa zong ya, kayaknya keputusan yang salah nih. Nah iya, gue sampai gitu, apa gue kerja lagi ya. Memang awalnya tuh memang kerasa kayak ih beda banget ya. Gue udah biasa di zona nyaman dengan gaji penghasilan tetap tiap bulannya. Nah itu dia gitu ya gitu. Terus jadi terlebih orang tua, keluarga kayak kelihatan nggak mendukung gitu. Itu tantangan banget sih Mbak ya. Itu nggak, pertama ya orang tua nggak ngedukung. Pengennya sih lihatnya orang tua lo kerja ya ada hasil tiap bulan. Karena keluarga gue itu nggak ada yang keluarga pebisnis, nggak ada. PNS semuanya. Jadi gue harus ngikutin jejak mereka. PNS sama kerja. Jadi kayak ntar lo usaha bangkrut gitu. Kayak udah stereotip, lo ngapain sih usaha, entar lu bangkrut, udah mendingan lu kerja dapat gaji per bulan gitu. Betul. Tapi sekecil apapun usaha lu, ingat lu bosnya. Kalau misalnya kita cuman kerja, ya iya kayak gitu. Makanya gue terapin, lo kalau nggak lo jualan, lo nggak bakal punya duit. Itu pasti gue terapin kayak gitu. Oke, kalau ngomongin kan tadi lu cerita Mbak, katanya baru 3 minggu nih baru laku. Padahal awalnya udah modal dong pasti. Enggak, gue gak modal. Enggak. Karena kan gue ikan itu, ya gue sebagai seller. Oke. Gue sebagai seller, terus teman gue breeder, ya udah gue jualin ikan-ikan ini aja tanpa modal gitu. Jadi kalau di bisnis itu reseller ya, tanpa modal ya? Iya, seller awalnya. Menarik nih Logikers. Kayak gitu. Bisa dicoba. Maksudnya kayak walaupun lu nggak punya modal, yang penting lu punya niat ya. Punya niat ya. Karena memang teman gue kayak kasihan gitu loh. Lu nganggur ya kan, kasihan gitu. Lu mendingan jadi seller gue aja deh, seller ikan gue deh. Iya, gitu. tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dari terus pas gue jeda resign dari Okezone itu, gue akhirnya gue juga agak mikir tuh. Gue mau upgrade diri, ngerti gak sih? Akhirnya gue mau mutusin, ya udah gue kuliah, terus ya udah dari gue bisa kuliah ya hasil dari si Mas Koki itu. Wow, keren banget. Ambil S2 berarti ya Mbak ya? Iya, jadi gue dari hasil si lendir lendir bukan sembarang lendir ya. Kita jualnya lendir ikan ya. Tuh, jadi apa ya yang bisa kita simpulkan tuh ternyata
dapat uang, kalau misalnya kita juga seneng ngelakuinnya dan bisa upgrade diri tuh puas banget ya Mbak ya. Iya, gua agak puas. Nih lu jangan salah nih ya. Nih iya. Kan nih S2 loh. Pembuktian, ajang pembuktian diri yang tadi dianggap remeh tapi ternyata nih S2 nih walaupun dari bandir ikan. Oh iya, bandir ikan. Oke, terus kan awalnya lu kayak masih skeptis gitu ya Mbak, apa sih jual ikan gitu ya? Kan ini bukan hobi lu, ini adalah dunia yang baru gitu ya. Iya betul. Nah kalau sekarang gimana nih ngerasanya? Apakah udah ada chemistry dengan ikan-ikannya atau gimana? Iya, mulai ada chemistry-nya dan gue mencintai ikan adalah di saat gue pelihara sendiri di rumah gitu. Jadi gue kayak apa ya? Kayak Dokter Dolittle kali ya, gue ngomong sama ikan, ya kan? Jadi gue pantau ikannya kalau lagi sakit, gue tuh tahu. Jadi kayak punya feeling ikannya kayak sakit nih. Gitu. Nih ikan kayaknya nggak seger nih. Jadi gue kayak tahu karena gue memang pas pelihara di rumah ada chemistry-nya gue sama si ikan. Jadi kalau lo mau usaha sesuatu, lo harus ada chemistry dengan si apa yang lo jual gitu. Jadi lo harus mencintai dulu. Gitu. Jadi nggak cuma cuan gitu ya. Jadi kan gue nggak melulu soal cuan, tapi lo harus ada chemistry mencintai merawat si masuk itu dulu gitu. Setuju sih, apalagi kalau sekarang kan udah kelihatan juga hasilnya ya, pasti makin terbangun lah chemistry-nya tuh kayak everything bakal dilakuin lah. Yang penting ikan-ikan gue jangan sakit, ikan-ikan gue jangan mati. Pastinya kan perawatan atau treatment kan pastinya itu udah gue pelajarin. Tapi yang gue highlight itu adalah nggak hanya cuannya aja, tapi kayak edukasi ke orang-orang gitu loh, bahwa sebenarnya lu pelihara Mas Koki tuh sebenarnya gampang kok gitu, mudah kok, dan Mas Koki nggak selalu kayak gampang mati gitu. Yang penting kita telaten, tahu caranya, pelihara airnya gitu, how to treat. Pasti kalau gue sih feel free ya, kalau ada orang yang mau kayak konsultasi gitu, feel free aja. Yalah, selagi kita bisa membagikan ilmu gitu ya Mbak. Maksudnya kan kayak orang-orang juga pasti hal yang belum familiar ya untuk cara merawat ikan Mas Koki gitu kan. Oke, ngomong-ngomong Mbak, udah berapa banyak nih ikan yang udah di peternakan di apa sih Mbak nama bisnisnya? Reza Goldfish Farm. Jadi maksudnya yang udah laku atau bagaimana? Kalau sekarang yang udah laku, boleh apa aja? Maksudnya kayak sekaligus kita tahu juga kan, maksudnya prospek dari Reza Goldfish Farm ini gimana? Jadi alhamdulillah banget. Kita harus bilang Masya Allah tabarakallah ya, supaya nggak ada ain-ain ya. Jangan ada penyakit hati di sini. Branding dari Reza Goldfish Farm itu alhamdulillah sudah termasuk adalah breeder papan atas. Wow, kayak gitu. Pokoknya ikan-ikannya juga nggak kalah bagus sama ikan-ikan Thailand loh. Asli. Jadi lu kalau bener-bener produk lokal yang kualitasnya memang seperti kayak impor. Tapi itu bibitnya beneran dari lokal ya Mbak ya? Enggak. Jadi ada yang lokal itu anakan kita sendiri yang kita crossbreed dengan indukan impor. Impor misalnya kan memang Thailand kan terkenal kan sama Mas Koki. Jadi kayak memang kita crossbreed gitu, kayak mix. Dikawin silang? Yap, dikawinkan ya. Dikawin silang. Terlahirlah anakan-anakan yang luar biasa di Reza Goldfish Farm. Nanti dicek ya Logikers abis ini, siapa tahu ada yang tertarik Mbak. Ikan. Selanjut ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, kan udah lumayan lah, udah alhamdulillah lah ya bisnis Reza Goldfish Farm ini. Pelanggannya dari mana aja Mbak kalau boleh tahu? Kita pelanggannya lokal ya, pasti kan lokal. Yang rutin tiap bulan itu Vietnam, Philippines, Singapura, Hong Kong. Wow, udah mendunia say. Masya Allah. Jadi kayak
Kebayang ya. Itu gimana Mbak pengirimannya Mbak, by the way Mbak? Kita memang ada transhipper, jadi kayak transhipper tuh dia yang ngurus segala karantina, segala urusan pengiriman ikan dari Jakarta misalnya tuh Manila, Jakarta tuh Vietnam tuh memang udah ada orangnya yang handle, namanya transhipper Indonesia gitu, yang memang tinggalnya di Indonesia. Nah nanti ada lagi transhipper misalnya di Vietnam. Nah mereka tuh saling kerjasama loh. Jadi gue kalau kirim ikan untuk ke luar negeri, gue akan berurusan dengan si transhipper sendiri. Udah garansi, maksudnya bakal baik-baik aja ikannya sampai di tangan pembeli ya. Kalau lagi apes ada yang mati. Jadi tetap walaupun mau gimana pun bisnisnya pasti resiko itu ada. Tapi karena gimana kita ya? Makhluk hidup, betul. Jadi kalau misalnya resiko itu pasti ada, cuman kan tetap dari pengiriman kita pasti pakai yang terbaik ya. Pakai yang terbaik, minimal ada, gue punya standarisasi lah. Standarisasi untuk karantina ikan ke luar negeri ada standarisasinya dari gue sendiri. Menarik. Jadi jangan takut ya beli Reza Gold. Apa namanya? Gue tuh jualan makhluk hidup dengan jualan barang tuh beda loh. Maksudnya kan kita kan kalau jual makhluk itu kan memang ada resiko kematian, sakit. Jadi memang itu yang kadang-kadang ikan gue udah nyampe di Vietnam, kepikiran kemana mati kayak gitu. Jadi kalau barang kan apa resikonya kan minimal misalnya rusak lah, penyok lah apa kayak gitu. Tapi tuh karena kita bisnisnya makhluk hidup, itu udah kayak rasa ya Allah itu ikan kesayangan gue mati. Ada yang kayak gitu loh, gue kayak sedih gitu kan. Emosional apa ya? Kayak keterikatan emosional tuh dapet banget karena makhluk hidup. Karena dia pasti ngerasain apa yang kita rasain, dan kita pun ini ya kayak jadi kepikiran kayak gitu. Ini bukan jualan sembarangan ya, karena makhluk hidup yang harus kita jaga. Itu kan maksudnya kayak kalau Mas Koki kan bukan ikan konsumsi ya Mbak ya. Jadi kayak untuk kesenangan, hobi gitu kan ya. Memang pasarnya besar di luar negeri gitu ya. Sebenarnya nah yang paling menarik ini adalah bahwa Mas Koki kita Indonesia udah mulai dilirik sama negara-negara lain loh gitu. Patut bangga kita kan ya. Bangga dong. Salah satunya tuh dari RGF, Reza Gold, RGF kan ya. Gitu Logikers. Jadi nggak kalah bagus kok ikan lokal kita. Berarti peluangnya udah gede bagi kalian. Apalagi gue tuh pengennya tuh ngangkat, ayo cewek-cewek pada main ikan. Ada women in sales, women in fish industry gitu kan. Memang jarang cewek suka main dia tuh bisa ngelakuin apa aja guys, disuruh ngangkut-ngangkut ember ikan juga bisa. Gue tiap hari tuh lihat otot gue. menarik. Terus kita ngobrolin harga kali ya Mbak ya. Kan kita tahu nih Mbak, alhamdulillah nih udah ke mancanegara gitu ya. Range harga ikan yang Mbak Eni jual berapa? Oh kalau aku kan kebetulan megang penjualannya untuk kategori di bawah show. Jadi di bawah show itu namanya ikan fancy. Jadi kan ikan maksudnya ada kualitas. Ini kualitas show, ini kualitas fancy, ini kualitas komersil. Jadi gue memang megang untuk yang fancy ini, ikan-ikan kelas fancy. Jadi start harga itu yang baby tuh ukuran 9 atau 8 cm itu 500.000. Itu yang baby ya. Kalau yang memang udah jumbo dan super jumbo sekitar 2,5 dan sampai 3 jutaan. Menarik. Kayak gitu. Berarti yang ada di RGF sekarang mostly ada yang kelas fancy ya. Ada show juga. Kelas show ada itu yang kelas show itu yang pegang itu
breedernya cewek juga loh. Keren. Cewek juga namanya teman gue namanya Mutia. Itu dia breeder dan dia memang megang kelas show. Nah, kalau gue kebetulan megang yang di bawah show itu yang kelas fancy. Itu berarti yang show udah mahal banget dong, Mbak? Lumayan lah buat beli skincare. Beli lamer ya. Iya, betul. Jadi keren loh. Terus itu kan tadi harga ya, jadi ada bayangan lah ya berapa pemasukannya. Terus beberapa juga kalau ikan mas koki itu ada kelas-kelasnya gitu kan. Ada fancy, ada show, sama ada komersial yang paling bawah ya berarti ya. Nah, ikan-ikannya Mbak Eni ini ternyata juga banyak dapat awards loh. Dapat piala-piala dapat ya lumayan lah ikut kontes. Contohnya ini, coba Mbak ceritain Mbak awards ini dapat apa aja? Ini waktu menang battles dengan Filipina dengan Indonesia. Jadi kayak ada penyelenggara gitu kontes, penyelenggara kontes online. Kontes online. Dan dia namanya keeping kontes battle Filipina dengan Indonesia. Gitu. Jadi kita itu pelihara ikan dari baby. Terus udah gitu kita update nih per bulan sampai dia progres 3 bulan ya kan. Setelah proses 3 bulan selesai keeping ikan dan di grooming, di battle lah ya kan, di battle dengan hobi-hobi orang Filipina. Dan alhamdulillah sekali aku yang ikut itu aku menang di tim-timku menang 1, 2, 3 jadi dapat piala ini. Jadi kita battle sama orang Filipina. Alhamdulillah mengantongi piala ini. Gitu. Philippines versus Indonesia Elite Alliance, first runner up ya Mbak ya. Gitu. Keren banget, Reza Goldfish. Jadi udah pasti terjamin sih kualitasnya. Alhamdulillah. Iya. Terus yang ini Mbak? Nah kalau ini kan, kalau ini nih kebetulannya beda dengan ikan mas koki. Jadi aku sama partnerku itu iseng-iseng breed ikan Manfish. Kayak ikan gepeng, ikan layang-layang gitulah. Iya. Tapi ikan hias juga ya? Ikan hias. Dia tank mat, ibaratnya best tank matnya si mas koki lah. Gitu. Udah iseng-iseng nih gue ceritanya. Kalau saya ditanya kalau ditanya awalnya bagaimana sih itu bisa manfish itu bisa bertelur, gue cuma bilang kayaknya memang lagi beruntung aja. Iseng-iseng tadi kan. Iseng-iseng terus udah gitu awalnya tuh gue jualan manfish, jualan biasalah. Kalau misalnya ada pembeli beli juga dong si manfish ini. Manfish ini namanya apa, jenisnya red devil kan, beli juga dong red devil. Awalnya gue mungkin mengcombine orang-orang tuh untuk beli mas koki dan beli manfish. Gitu kan awal-awalnya kan. Terus lahiran lagi lah tuh, dia bertelur lagi kan. Bertelur lagi. Terus pas ya udah gue taruh di rumah. Terus kok bagus gitu kan. Kok bagus. Ada kontes lah. Gue baru tahu nih manfish nih ada kontesnya. Manfish ini ada kontesnya. Gue kontesin iseng-iseng kan. Kirim kontes foto online aja, video aja kan. Terus udah gitu menang. Gue gak nyangka. Alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah kita menang ya. Senang dong gue. Grand champion lagi. Terus udah gitu ada lagi kontes offline di Nusatik kan. Di Nusatik kemarin kan. Gue kontesin lagi. Gue gak nyangka juga dapat maksudnya gak nyangka grand champion. Gitu. Jadinya memang karena kenapa awalnya lo jadi bisa jadi sejauh ini mendapat grand champion, awalnya karena memang iseng-iseng. Karena memang dadakan. Ini gimana? Gue nggak tahu. Tiba-tiba ada telur. Alhamdulillah, say. Kalau misalnya nggak berawal dari iseng itu nggak tahu dong bisa dapat kayak gini. Uang indukannya itu gue minjem kok. Asli, gue dikasih.
dikasih. Menarik. Gue dikasih sama ada namanya Kotoni. Ya udah tuh, breed itu Memphis gue gitu. Ya udah, tiba-tiba ya udah jadi aja gitu ya. Terus memang gue treatmentnya itu perawatannya, pakannya gue samain sama Mas Koki gitu. Jadi yang bikin beda ya. Dan gue masukin ke memang bak fiber yang besar. Jadi makanya tuh dia bisa kayak dorsalnya sampai atas. Emang kayak menurut gue sih lebih bagus ya kayak gitu. Berarti sekarang ada 2 nih, ada Goldfish sama Memphis Red Devil. Gitu. Oke, awalnya dari iseng-iseng banyak nih yang minat ternyata dapat piala pula. Iya, jadi banyak yang nanya Red Devilnya ada. Lebih mahal Mbak emang harganya? Enggak, dia range harganya itu 300 ribuan, jadi nggak semahal seperti kayak Mas Koki ya. Kayak gitu. Menarik. Nah, dari tahun berapa sih Mbak? Ini tadi lupa deh. Perjalanan gue itu 2019 ya, itu awal pandemi. Oh iya, awal pandemi. Jadi kayak 2019 akhir, COVID-19, 2020, sekarang 2023, berarti udah 3 tahun lebih lah ya. Tapi gue pas COVID tuh gue nyayuh coy. Oke. Orang-orang nih ya bisnis pada bleeding. Gimana sih, Jeng? Iya, yang kita tuh udah yang kayak panik kan. Anjir, COVID, mampus lah gue, mau makan apa gue, ya nggak? Iya. Mampus nih gue. Gila, orang kan pada sepi ya kan. Kita nggak tahu tuh orang ya. Mungkin karena dia di rumah aja. Gila, asli. Sehari tuh bisa datang tuh 3 orang. Itu sangat membludak pembelian. Gila banget makannya pas. Kadang-kadang gue juga kangen pandemi. Jangan pandemi lagi maksudnya gitu kan. Itu kan kayak blessing in disguise gitu ya. Berarti itu orang-orang datang langsung ke farm di rumah. Meskipun lagi PPKM. Meskipun PPKM loh. Tapi kan tetap ya maksudnya kan nggak rame-rame banget juga, tetap ya, mereka pakai masker, tetap dalam protokol kesehatan. Nah, kalau dibandingin nih Mbak, orang yang datang langsung atau dari online banyak pelanggan itu? Gue tuh yang kebanyakan itu online sih sekarang. Gue tuh jualan di IG Reza Goldfish Farm. Di IG Reza Goldfish Farm. Jadi Mbak Eni ini dibalik akun apa? Dibalik akun Reza Goldfish Farm. Gue tuh dibalik ibaratnya gue woman behind scene-nya si RGF. Karena di IG-nya RGF tuh nggak ada gue. Betul, kan itu isinya ikan semua ya. Iya, tangan gue isi dengan konten-konten. Brandingnya gitu ya. Namanya Reza, tapi aslinya Mbak Eni. Disangka cowok nggak Mbak? Jadi ya kalau gue dipanggil om terserah sih. Yang penting transfer. Yang penting prospek. Yang penting transfer. Transfer ikan maksudnya. Transfer duit ikan. Berarti sekarang tuh banyak dari online ya prospeknya ya datangnya. Iya, banyak online. Jadi karena gue bikin IG untuk penjualan, dan alhamdulillah sekarang udah followernya mau 19.000. Wow. Iya, 19.000. Jualan ikan follower 19.000. Wow. Dan gue tetap dipanggil Om, Mas, nggak apa-apa, Bang, Mimin. Saya melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Yang penting lancar. Apa? Yang penting kalau dipanggil Om, transfer ya. Betul. Jadi logikers ya. Kalau bisa dibilang bisnis itu kita nggak boleh takut-takut buat coba ya. Maksudnya kayak kita juga yakin lah. Aku yakin. Masya Allah, tabarakallah. Oke, tentang ikan hias apa lagi ya? Aku pengen tanya deh Mbak, kan sekarang udah masuk ke 3 tahun kan di ikan goldfish gitu. Tertarik nggak sih mencoba bisnis lain? Kalau bisnis lain sih pasti gue ada impian untuk mengembangkan dari si Reza Goldfish Farm ini, ya kan? Mengembangkan, tapi gue nggak mau jauh-jauh dari industri ikan. Apa gue nanti Reza Goldfish Farm ini mempunyai
mempunyai tim yang mau maintain tank atau maintain bug fiber ya kan, atau kita mempunyai produksi vitamin buat ikan. Aduh sedih sih sebenarnya, mau nggak berasa gitu kan cus dari tadi. Gue juga jadi lebih paham banyak nih tentang ikan, karena yang gue tahu yang lagi booming itu kan biasanya burung gitu ya, penangkaran burung. Terus yang lain juga dulu cerita dikit, kalau cerita dikit gitu ya, orang tua gue juga suka banget mancing ikan gitu, sampai punya kolam pemancingan. Serius sih, nggak bohong. Terus kayak keluarga juga karena orang Sumatera gitu ya, orang kampung gitu ya. Terus kayak oke, mereka kerja PNS, cuman sampingannya tuh pasti mancing. Kalau nggak burung, ikan gitu ya. Beneran makhluk hidup yang diberdayakan gitu ya. Ternyata menghasilkannya dan sangat prospek bisnis yang menjanjikan loh ya. Iya. Gitu. Jadi nggak harus bisnis yang viral, justru bisnis yang belum familiar sama orang-orang tuh kita kembangkan gitu ya Mbak ya. Iya, karena kan mungkin orang yang cewek yang main maskot itu bisa dihitung. Di Indonesia itu bisa dihitung. Bisa dihitung jari lah kayak gitu. Yang penting sih gue sih yakin ya udah jalanin, kalau ada rasa lelah pasti ada rasa lelah gitu. Tapi mudah-mudahan jadi lillah ya. Kalau gue ingat lagi perjuangan gue nggak nyangka ya bisa sampai tahap ini, sampai orang tuh tahunya gue ikan dibandingkan gue jadi wartawan. udah hilang image jurnalisnya gitu. Tapi kalau untuk tulisan, gue pasti kata-kata gue jago. Masih jago lah. Tetap copywritingnya tapi di Instagramnya begitu. Itu the power of apa ya? Untuk kata-kata tuh menarik pelanggan loh. Benar. Gitu. Ini Mbak, pertanyaannya, ada tips nggak Mbak? Jadi kan yang gue bilang tadi ya, kayak anak-anak muda kan mungkin mau mulai bisnis, saya bingung nih mau mulai bisnis apa gitu kan. Jadi balik-balik lagi kayak ya jualan makanan yang mana udah banyak gitu kan. Terus kayak pakaian udah banyak, skincare udah banyak. Ini kan sesuatu apa ya, peluang baru lah. Maksudnya kayak bisnis yang jarang kita dengar gitu ya. Pesan Mbak Eni nih buat anak-anak muda Gen Z ya, terutama sekarang udah pada dewasa juga. Yang ingin terjun di dunia usaha tuh gimana sih kiat-kiatnya, terus tips and triknya gitu? Kalau gue sih ngasih masukan itu, lo untuk memulai usaha itu pertama lo harus keluar dari zona nyaman lo, ya kan? Terus mungkin kalau yang tadinya kantoran terus jadi transisi jadi usaha, zona nyamannya harus keluar dulu. Gaya hidup yang lo harus berubah. Gengsinya juga turunin kali ya? Ya, gaya hidup berubah. Yang ketiga adalah, kalau gue lihat itu adalah generasi sekarang itu mudah bosen ya. Mudah bosen. Jadi memang kunci adalah konsisten. Kalau belum menghasilkan jangan bosan dulu. Jangan bosan dulu, jangan nyerah dulu. Pastilah kayak ngeluh, nangis, ya kan, kesel, pasti ada lah di dalam usaha manapun pasti ada kayak gitu. Ya pesan gue sih jangan mudah menyerah kayak gitu kan. Yang penting sih lo konsisten. Kalau lo capek, semua pun pasti capek gitu kan. Kalau lo capek ya obatnya istirahat. Tapi lo besok semangat lagi gitu. Tinggal tidur, besok kita semangat buka lagi, lembaran baru. Gitu. Jangan patah semangat. Coba terus. Kalau gue yang penting itu sih, gue konsisten adalah kunci. Consistent is the key. Gitu. Oke, menarik nih. Terus ini kan industri ikan gitu ya. Ada nggak sih Mbak dukungan dari misalnya kayak pemerintah atau gimana gitu untuk bisnis ini kan, pengusaha juga lah ya bisa dibilang kan, ini kan usaha ikan hias gitu. Ada nggak sih dukungan dari pemerintah gitu? Kalau dukungan sih yang gue rasain ini belum sepenuhnya ya, beda sama negara-negara kayak Thailand Thailand, Jepang yang memang pemerintahnya itu support banget gitu kan, support banget sama dunia di industri perikanan ini. Cuman yang
yang gue sangat sayangkan gitu ya, pemerintah sendiri tuh belum 100% support dari mulai kayak fee shipment atau cost untuk ekspor ikan gitu kan. Itu tuh orang kayak orang-orang luar bayar gue dari negara lain tuh kayak mengeluhkan, gila shippingnya mahal banget, shipping Indonesia tuh mahal kayak gitu. Jadi maksud gue pengennya tuh pemerintah tuh kayak mempermudah gitu ya, memberikan akses, support 100% kayak gitu. Karena sangat disayangkan sekali kita tuh bagus-bagus loh, maksudnya Mas Koki kita tuh dilirik negara lain gitu. Udah terkenal di Asia, luar negeri sampai gitu, gila kan, wow your fish is so beautiful kan, kita kan seneng ya nggak sih? Gue tuh so beautiful gitu, sir gitu. Nggak tahu kalau gue cewek. Iya lupa. Ikannya aja bagus, gimana lagi harganya? Kata gitu ya kan. Gue bilang gue tuh suka sama ikan-ikan Indonesia tuh gue suka gitu. Jadi maksud gue sayang banget ya pemerintahnya belum mendukung secara 100% gitu. Siap Mbak, semoga aja ada salah satu instansi pemerintah yang nonton nih di Logikers gitu ya, pengusaha ikan hias Pak, semoga bisa didukung ya, kan terus melaju untuk Indonesia maju dalam segala hal. Oke, seru banget Mbak. Terakhir nih Mbak, ini pertanyaan titipan deh kayaknya. Apa. Kan ex-jurnalis nih, 10 tahun kemarin di dunia jurnalistik. Kalau ditawarin balik lagi ke dunia media jurnalis, kira-kira mau nggak? Nah, itu tuh yang jadi galaunya itu. Maksudnya galaunya tuh gini, sometimes gue tuh kayak lagi drop gitu kan, lagi drop. Maksudnya ada aja kan, usaha kan maksudnya ada aja kan. Gue kayak ngerasa gue lagi sedang drop, karena kan gue tuh single parent ya, jadi gue harus gue harus bertahan hidup, gue harus surviving gitu katanya kan. Jadi ketika gue drop di bidang usaha gue ada rasa kayak gue kangen nih, gue kerja jadi wartawan tuh gue kangen gitu. Kayak gue tuh kangen kayak privilege dari pekerjaan wartawan. Gue masih kayak kangen nulis, gue kangen kayak liputan tuh masih ada ya. Masih ada. Tapi gue pikir kembali bahwa sebenarnya dunia media ini sedang fluktuatif. Sedang fluktuatif. Tapi gue langsung kayak nyemangatin diri gue, nge-recharge diri gue kalau lo kerja lo nggak bakal sepedahan tiap pagi begini. Ada hikmahnya. Gue nggak bisa tidur siang, nggak bisa jadi lebih dekat sama anak gitu ya, terus sama keluarga juga, terus kayak keterikatannya itu udah terjalin sama ikan gitu kan. Kalau nggak ngeliat ikan nanti aneh lagi. Pasti gue kalau misalnya gue kerja terbengkalai kayak gitu, karena udah waktunya memang jadi jurnalis kan ya tahu sendiri kan, 24 jam gitu kan. Jadi mungkin gue sangat kangen sih memang jadi wartawan. Tapi ya gitu, balik lagi gue kalau gue kerja gue nggak bakal sepedahan tiap hari. Gue nggak bisa bobo siang. Ada privilege di balik itu. Kangen tapi mungkin nanti aja deh, sekarang fokusnya ke goldfish aja, fokusnya gitu ke usaha ikan aja gitu. Meskipun lo dunia usaha ini nggak hanya cuan ya, tapi kan ada kan fluktuatif dari penjualan pembelian lah gitu, ada fluktuatif di mana saat lo lagi bokeh. Gak apa-apa kan, semua ada masanya Mbak, memang berputar. Berputar. Jadi yang gue pelajarin based on experience adalah ketika lo penjualan sedang turun adalah apa yang harus lo lakukan? Pasti berusaha, pasti berdoa, dan pasti lo harus merubah gaya hidup lo untuk bertahan gitu. Karena lo survival, modenya mode survival ya Mbak. Iya, karena lo memang lo nggak penting banget sih beli gini-ginian, usaha. Jadi lebih memilihkan yang mana kebutuhan sama yang mana keinginan ya. Betul. Itu susah nih kadang-kadang anak-anak. Iya, kayak gitu. Jadi memang harus merubah gaya hidup
loh. Jadi pakaian gue ya ini aja. Jangan salah, dibalik penampilan gitu ya, kita nggak tahu banyak aset yang tersimpan mungkin. Amin, ada amin ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Eni atas sharing-sharing serunya ya. Banyak banget nih gue jadi tahu nih ternyata ada ikan manfish, goldfish, bisa dapat penghargaan coy. Gila, keren. Jangan lupa teman-teman cek Instagramnya Reza Goldfish Farm. Itu nanti kalau misalnya kalian tertarik nih buat usaha bisnis ke ikan hias, feel free aja buat tanya-tanya adminnya. Gitu ya. Buat tanya Mbak, sama Mimin. minum dulu Mbak, memang kita berceloteh gitu ya. Oke, thank you ya Mbak. Sama-sama. Udah main-main ke podcast Logika Bicara. Sama-sama. Thank you so much. Oke, Logikers, kayaknya udah udah banyak banget yang kita dengar dari Mbak Eni, kisah-kisah inspiratifnya, kenapa dia nekat gitu ya, nekat keluar dari media gitu ya, padahal udah nyaman tapi malah mencoba jadi jual ikan gitu ya. Nggak apa, semoga episode kali ini dengan kisah inspiratif dari Mbak Eni bisa menginspirasi Logikers di rumah, dan juga bagi anak-anak muda nih, Gen Z Logikers, kalau misalnya mau coba, kita harus konsisten buat bisnis. Terus jangan mudah bosan, sama kita ya harus menekan ego gitu ya. Terus balik lagi, tetap mencoba, jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa. Yep. Oke, terima kasih Logikers di rumah untuk kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya Echa Primadini dan Emma Reni. Thank you so much and see you. Bye Logikers.